Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia dengan NIM 211-250-30 4A Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islamisasi ilmu berdasarkan teknis integrasi. Islam ilmu berdasarkan teknis integrasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, paradigma Islamisasi interkoneksi Amin Abdullah. Yang kedua, paradigma Islamisasi ilmu pengetahuan Kunto Wijoyo. Yang ketiga, paradigma Islamisasi ilmu pengetahuan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang paradigma Islamisasi interkoneksi Amin Abdullah. Amin Abdullah adalah seorang sarjana muslim Indonesia yang dikenal cukup banyak menulis tentang Islam. Ia memilih tema-tema yang amat beragam, mulai dari filsafat, ilmu kalam, usul fiqh, metode tafsir Quran, pluralisme, sampai masalah pendidikan. Sepintas lalu, tradisi ini dianggap tidak lazim pada era modern, di mana para ahli konsisten menekuni disiplin ilmu tertentu. Karena itu, kehadiran tulisan yang variatif ini mengandung pertanyaan, apakah sesungguhnya yang menjadi fokus Amin Abdullah? Berdasarkan telaah sementara, sepertinya Amin Abdullah tidak bermaksud untuk menjelajahi semua bidang ilmu, tetapi ia ingin menjalinnya ke dalam satu rangkaian epistemologi yang dipetakan menjadi semacam jaring laba-laba. Teori jaring laba-laba atau yang disebut dengan spider web yang digagas oleh Amin Abdullah berkaitan dengan horizon keilmuan Islam. Bukan saja bertujuan untuk mengembangkan kerangka ilmu-ilmu dasar keislaman yang bersifat normatif, tetapi juga ingin mengintegrasikannya dengan ilmu sekuler yang bersifat empiris rasional. Pada aspek inilah daya tarik pemikiran Abdullah, di mana ia mampu merumuskan epistemologi keilmuan yang dapat meramu bermacam-macam ilmu, sehingga jelas apa esensi masing-masing disiplin ilmu dan bagaimana cara dan strategi untuk mengembangkannya. Gagasan Amin Abdullah ini termasuk dalam arus besar pemikiran Islamisasi sains, tetapi kerangka berpikir yang berbeda. Hal ini bermakna bahwa ide dan gagasan integrasi ilmu yang ditawarkan Amin Abdullah bukan hanya relevan tetapi juga aktual, karena sejak 30 terakhir ini, tema Islamisasi ilmu menjadi wacana yang banyak diperbincangkan di seluruh dunia Islam, termasuk di Indonesia. Walaupun sudah banyak ragam pemikiran yang muncul mengenai Islamisasi ilmu, namun pemikiran Amin Abdullah ini masih dapat dikatakan memiliki ciri tersendiri sebagai pembeda dari pemikiran lainnya. Paradigma keilmuan baru yang digagas Amin Abdullah ini bersifat menyatukan, bukan sekedar menggabungkan wahyu Tuhan dan temuan pikiran manusia atau ilmu-ilmu holistik integralistik. Penyatuan seperti ini tidak akan berakibatkan mengecilkan peran Tuhan atau sekularisme atau mengucilkan manusia sehingga teralienasi dari dirinya sendiri, dari masyarakat sekitar dan lingkungan hidup sekitarnya. Dengan demikian, konsep integralisme dan reintegrasi epistemologi keilmuan ini sekaligus akan dapat menyelesaikan konflik antara sekularisme ekstrim dengan fundamentalisme negatif agama-agama yang kaku dan radikal dalam banyak hal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Islamisasi ilmu berdasarkan teknis integrasi, paradigma Islamisasi ilmu pengetahuan Kunto Wijoyo. Itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada integrasilisasi. Yang kedua, ada objektivitas. Di dalam proses pengilmuan Islam, ada 2 metodologi yang digunakan oleh Kunto Wijoyo. Yang pertama adalah pengintegrasian ilmu-ilmu manusia pada wahyu-wahyu ilahi. Ini merupakan konsep yang lebih ideal daripada ilmu-ilmu sekuler tanpa integrasi. Dapat dikatakan ilmu-ilmu sekuler itu hampa karena merupakan produk manusia secara keseluruhan. Sedangkan ilmu manusia yang terintegrasi dikatakan produk bersama seluruh manusia beriman. Jika alur pertumbuhan ilmu sekuler dimulai dari filsafat, lalu berpusat pada manusia, yang membedakan antara agama dengan ilmu atau diferensiasi, kemudian baru menghasilkan ilmu sekuler, maka ilmu yang terintegrasi beralur mulai dari agama kemudian berpusat pada manusia yang beragama dengan tidak adanya pembedaan agama. Dengan ilmu-ilmu barulah lahir ilmu yang integralistik. Yang kedua ialah objektivitas. Metodologi kedua adalah objektivifikasi yang mengharapkan pengilmuan Islam dengan rahmat bagi semua orang, rahmatan lil alamin. Objektifikasi ini dimulai dari internalisasi nilai-nilai objektif, kemudian barulah dilakukan
eksternalisasi dari nilai-nilai yang sudah dianut tadi. Selanjutnya, etika paradigma Islam. Ada 4 hal yang akan dibahas. Yang pertama ialah tujuan akhir paradigma Islam. Yang kedua, untuk keperluan keterlibatan itu umat harus berjuang penuh dalam sejarah kemanusiaan, yaitu humanisasi atau memanusiakan orang, liberasi membebaskan manusia dari penindasan, dan transendasi atau membawa manusia dengan beriman kepada Tuhan. Yang ketiga, paradigma Islam akan menggunakan metodologi objektivitas. Artinya, kita sepenuhnya menghormati objek penelitian, menjadikan objek penelitian sebagai subjek yang mandiri. Keempat, hanya berupa penegasan bahwa paradigma Islam tidak secara a priori menolak ilmu sekuler, tempat kebanyakan ilmuwan muslim belajar. Paradigma Islam tidak berniat merobohkan hasil kerja kemanusiaan selama berabad-abad itu, tetapi benar bahwa Islam sebagai ilmu akan selalu kritis terhadap semua pengetahuan, sekuler atau tidak, bahkan kritis kepada diri sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan paradigma Islam ilmu pengetahuan. Terbagi menjadi 2, yaitu menurut Islamisasi Raji Al-Faruqi dan menurut Najib Al-Attas. Di sini saya akan menjelaskan menurut Ismail Raji Al-Faruqi. Bagi Al-Faruqi, Islamisasi ilmu pengetahuan adalah mengislamkan disiplin-disiplin ilmu, atau tepatnya menghasilkan buku-buku pegangan, buku-buku dasar di perguruan tinggi dengan menuangkan kembali disiplin ilmu modern ke dalam wawasan Islam setelah dilakukan kajian kritis terhadap kedua sistem pengetahuan Islam dan Barat. Menurut Ismail Raji Al-Faruqi, paradigma Islam ilmu pengetahuan terbagi menjadi 2, yaitu proses Islamisasi dan Islamisasi berkaitan dengan tauhid. Yang pertama ialah proses Islamisasi. Untuk mempermudah proses Islamisasi, Al-Faruqi mengemukakan langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu A. Penguasaan disiplin ilmu modern, B. Survei disiplin ilmu, C. Penguasaan terhadap khasanah Islam, D. Penguasaan terhadap khasanah Islam untuk tahap analisa, E. Penentuan referensi spesifik untuk setiap disiplin ilmu, F. Penilaian kritis terhadap disiplin modern, G. Penilaian kritis terhadap khasanah Islam, D. Analisa kreatif dan sintesa, K. Merumuskan kembali disiplin-disiplin ilmu dalam kerangka kerja framework Islam. Selanjutnya, Islamisasi berkaitan dengan tauhid. Ide tentang Islamisasi ilmu pengetahuan Al-Faruqi berkaitan erat dengan idenya tentang tauhid. Secara tradisional dan dalam ungkapan yang sederhana, tauhid menurut Al-Faruqi adalah keyakinan dan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Adapun tauhid mengandung 5 prinsip dasar, yaitu yang pertama, dualitas, yang kedua, ideasionalitas, yang ketiga, teleologi, yang keempat, kemampuan manusia dan pengolahan alam, yang kelima, tanggung jawab dan penilaiannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan paradigma Islam ilmu pengetahuan menurut Najib Al-Attas. Terbagi menjadi 2, yang pertama, hakikat Islamisasi ilmu pengetahuan, dan yang kedua ialah tujuan Islamisasi ilmu pengetahuan. Menurut Najib Al-Attas, Islamisasi ilmu pengetahuan terkait erat dengan pembebasan manusia dari tujuan-tujuan hidup yang bersifat duniawi semata dan mendorong manusia untuk melakukan semua aktivitas yang tidak terlepas dari tujuan ukhrawi. Adapun hakikat Islamisasi ilmu pengetahuan adalah yang pertama, similarisasi menyamaratakan konsep-konsep sains dengan konsep-konsep dari agama. Yang kedua, paralelisasi konsep Al-Quran sejalan dengan konsep sains karena kemiripan konotasinya tanpa mengidentikan keduanya. Yang ketiga, komplementasi. Yang keempat, komparasi membandingkan konsep atau teori sains dengan konsep atau teori agama mengenai gejala yang sama. Yang kelima, induktifikasi asumsi-asumsi dari teori ilmiah yang didukung dengan penemuan empiris. Dilanjutkan pemikirannya secara teoritis abstrak ke arah metafisik atau gaib, kemudian dihubungkan dengan prinsip Al-Quran. Yang keenam ialah verifikasi. Lalu selanjutnya ialah tujuan Islamisasi ilmu pengetahuan. Tujuan dari Islamisasi ini adalah berupaya untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul karena perjumpaan antara Islam dengan sains modern sebelumnya, atau akibat dikotomi antara ilmu pengetahuan dengan agama yang dipengaruhi oleh paham sekuler atau barat. Sekian penjelasan dari saya tentang Islamisasi ilmu berdasarkan teknis integrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.